Alhamdulillah, Alhamdulillahil Qahhar, Al-Azizil Jabbar, Mudabbiril Umuri wa Muqaddiril Aqdar, Mulijin Nahari fil Layli wa Mulijil Layli fil Nahar, Tafsiratan wa Dhikra liulil basairi wal absar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Al-Malik Al-Quddus As-Salam As-Sattar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, Imamul Abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa al-Mujtaba al-Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وبعد، فإن الحق أفضل مسلك سلكت، وتقوى الله خير بضاعتي. فمن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندبة. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. أيها العباد، bertakwalah kepada Allah, taati segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Menghambalah kepadanya dengan sebenar-benarnya penghambaan dan pengabdian, karena untuk tujuan itu kita diciptakan oleh Allah Ta'ala di dalam kehidupan dunia yang sesaat ini. Ayuhal ibad, di bulan Rajab yang agung ini sungguh telah diisra dan dimi'rajkan baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya oleh Allah. Kemudian diangkat ke langit, menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, hingga menembus ke langit yang ketujuh hingga Sidratil Muntaha. Dan kemudian beliau menghadap kepada Allah untuk menerima kewajiban salat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ibad, kewajiban salat 5 waktu yang Allah perintahkan kepada sekalian hambanya bukanlah perkara kecil, bukanlah perkara yang sepele, tetapi kewajiban salat 5 waktu adalah perintah yang agung dari Allah Ta'ala. Sehingga baginda yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil secara langsung oleh Allah Ta'ala untuk menghadap dan untuk menerima langsung dari Allah perintah kewajiban salat 5 waktu untuk ditunaikan dan dijalankan oleh umatnya sekalian. Sehingga perkara yang agung ini dibebankan oleh Allah Ta'ala kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjalankan kewajiban salat 5 waktu. Ketika diperintahkan kepada Rasulullah pada malam Isra wal Mi'raj, kewajiban itu berupa salat 50 waktu sehari dan semalam. Bukan 5 waktu, tetapi 50 waktu. Akan tetapi kasih sayang Allah begitu agung, karunia Allah begitu besar, sehingga 50 waktu diringankan oleh Allah, dikurangi, diringankan hingga dari 50 waktu menjadi 5 waktu dalam sehari dan semalam. Dan yang luar biasa, sekalipun yang kita jalankan 5 waktu, tetapi pahala dari Allah, pahala 50 waktu yang sempurna. Itulah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya amanat dan kewajiban itu 5 waktu, akan tetapi pahalanya 50 waktu tanpa kurang sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah karunia besar dari Allah, inilah anugerah besar dari Allah. Karena itu sungguh sial
orang yang tidak menghargai anugerah yang Allah berikan, sehingga dia mengabaikan kewajiban salat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat adalah tiang daripada agama. Barang siapa yang menjalankannya, mendirikannya, sungguh dia telah mengokohkan tiang daripada agamanya. Namun mereka yang meninggalkan kewajiban salat 5 waktu, maka sungguh dia telah menghancurkan tiang daripada agamanya. Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan sebagaimana di dalam hadisun sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, baginda Rasul mengatakan, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Beliau bersabda di dalam hadisnya bahwasanya agama Islam didirikan di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullahil Haram dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Pondasi 5 yang agung ini, di atasnya berdiri agama Islam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menegaskan di antara min asbabi su'il khatimati at-tahawun bis salah. Di antara penyebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati tanpa membawa Islam dan iman, di antara penyebab utamanya adalah ketika dia mengabaikan perkara salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan mati dengan membawa Islam sedangkan pondasi agama Islam tidak berdiri di dalam hati dan sanubarinya. Karena itu ayuhal ibad, tunaikan kewajiban salat 5 waktu yang diagungkan oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Perintahkan anak-anak kita untuk menunaikan kewajiban tersebut dengan benar dan dengan sebaik-baiknya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih, muru auladakum bis salati fi sab'i wadribuhum ala tarkiha fil 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan salat 5 waktu tatkala usia mereka mencapai 7 tahun, dan pukul mereka jika mereka berani meninggalkan salat di usia 10 tahun. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketahuilah mereka anak-anak yang belum mencapai usia akil baligh, mereka tidak diwajibkan untuk melakukan kewajiban salat 5 waktu ataupun puasa Ramadan karena mereka belum mencapai usia akil baligh, mereka belum menjadi seorang yang mukallaf. Akan tetapi kewajiban ini dibebankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang tua. Setiap orang tua yang memiliki anak di usia 7 tahun, wajib bagi kedua orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya menunaikan salat ketika mereka mencapai usia 7 tahun. Setiap kali kita mendengar suara azan yang dikumandangkan yang menandakan masuknya waktu salat fardu, maka wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya menunaikan kewajiban salat. Sebab apabila dia tidak mengajak anaknya, maka dia memikul dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayuhal ibad, tanggung jawab ini sebagai orang tua harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya sehingga anak-anak kita tumbuh dan mereka mengenal penghambaan mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka mengenal kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Mereka memahami tanggung jawab yang Allah pikulkan kepada mereka daripada penghambaan di dalam kehidupan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di negeri akhirat tidak dicapai dengan harta dan kedudukan, akan tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya hanya dicapai dengan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jadikan diri kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan kewajiban
kewajiban yang Allah wajibkan dengan sebaik-baiknya. Ayyuhal ibad, yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.